saya akan bukakan siapa sesungguhnya musuh-musuh kita dan apa yang sedang terjadi di dalam bumi saat ini, dan apakah semua yang sedang terjadi itu benar-benar bencana-bencana yang memang murni atau campur tangan, ya. Dan ini juga kemarin saya ada yang nelpon saya, Bu, apa benar ada video yang mengatakan ada nuklir yang diletakkan di Pulau Jawa? Mana sorgawi? Saya katakan kalau ada video-video yang mengatasnamakan beliau sebagai orang yang katanya dipakai Elohim di akhir zaman, ya, hati-hati, ya, jangan sampai suara hati yang berbicara, ya. Saya berani mengatakan ini sebab 2019 Elohim telah membukakan siapa beliau. Bahkan di saat beliau pun tidak menjabat sebagai presiden negara besar itu, ya, Elohim pun telah membukakan kepada pelayanan ini kalau kelak dia akan berdiri. Tetapi dia di saat dia akan berdiri, maka berjaga-jagalah dan berhati-hatilah. Dan inilah yang kami seminarkan di seluruh Indonesia, ya. Era apa yang kita hadapi saat ini, ya. Dan itu salah satu dari mapping itu tadi, agenda atau program daripada penguasa-penguasa dunia yang sedang diterapkan dan ditetapkan dan dilakukan terhadap dunia. Mohon maaf saudara, berulang kali saya akan katakan, saya tidak akan bisa untuk menyampaikan ini di sosial media ini. Karena apa? Itu hal yang sangat sensitif. Kalau saya mengungkapkan, saya hanya mempercepat. Bukan saya katakan saya tidak siap martir, ya, siap, sebab pengikut Elohim siap martir, ya. Nah, kemarin saya ada lihat video katanya siap martir, tapi mukanya pun wajahnya wajah-wajah AI. Itu namanya nggak siap martir itu, ya. Dan kenapa kita harus menghubungkan artificial intelligence dengan pekerjaan Elohim? Sebab kita tahu, ya, bahkan yang mempelopori AI ini siapa? Beliau juga, ya. Yang mempelopori chip siapa? Beliau juga. Pemilik perusahaan microchip itu siapa? Bahkan menantunya. Kenapa tertutup mata ini hanya karena dia membuka Alkitab atau Bible, ya, atau menyerukan, menyampaikan firman di saat dia akan berdiri? Jangan terkecoh. Jadi kalau ada yang mengatakan, ya, kalau dia itu dipakai untuk perdamaian dunia atau segala macam untuk kebaikan, ya, saya katakan hati-hati untuk mendengar suara itu, ya. Karena semua telah kami lihat. Kalau dengan mata jasmani memang sulit untuk melihat, tetapi di saat kita sudah kepenuhan akan kuasa ilahi, maka secara mata jasmani pun kita akan melihat. Saya mengingat perkataan beliau sekitar 6 tahun yang lalu, waktu 6 atau 7 tahun lalu, waktu dia masih menjabat, ya, sebagai pemimpin negaranya, ya. Saat itu mereka ada berpose bersama-sama di gedung yang putih, ya. Nah, mohon maaf saya pakai bahasa-bahasa itu semua karena ini kan semakin diperketat, ya. Nah, jadi saya tidak akan belak-belakan untuk menyerukan namanya atau gedung-gedungnya atau tempat itu di spam, ya. Tapi setidaknya saya mau menjelaskan kepada saudara, ya, siapa dia supaya tidak terkecoh, ya. Waktu berfoto dia mengatakan, ini saudara bisa searching itu di YouTube juga itu ada, ya. Dia berkata, ini ketenangan sebelum badai. Sampai semua orang pun bertanya apa maksud daripada kalimatnya. Dia hanya mengatakan, kamu akan tahu, ya. Ini adalah ketenangan, nah, sebelum badai. Itu adalah satu kode dari penguasa-penguasa dunia yang harus saudara ketahui. Dan siapa dia, siapa pemimpin-pemimpin lain, ya, saudara harus tahu. Dan siapa musuhmu, siapa peperangan kita yang sesungguhnya. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Jadi saudara harus memahami siapa penguasa-penguasa ini.
Jangan saudara hanya melihat kinerja-kinerja yang seolah-olah semuanya itu baik. Baik belum tentu benar. Hati-hati dengan tipu daya, sebab iblis juga menipu daya umat manusia dengan hal-hal yang baik. Dia tidak akan membodohi manusia dengan hal-hal yang jahat sehingga kejahatannya akan kelihatan. Tidak, iblis itu bermain dengan licik. Dia akan menyesatkan pikiran manusia, hati manusia dengan kelicikannya. Jadi jangan terkecoh dengan apa yang kelihatan baik, sebab baik belum tentu benar. Berulang kali saya akan sampaikan kepada saudara, baik belum tentu benar. Oke? Ya, nanti next saya akan bukakan siapa sesungguhnya musuh-musuh kita dan apa yang sedang terjadi di dalam bumi saat ini. Dan apakah semua yang sedang terjadi itu benar-benar bencana-bencana yang memang murni atau campur tangan, ya. Dan ini juga kemarin saya ada yang nelpon saya, Bu, apa benar ada video yang mengatakan ada nuklir yang diletakkan di Pulau Jawa? Itu terlalu berani, itu saya bilang, ya. Kalau nuklir diletakkan di Pulau Jawa, selesai kita, saya bilang, ya. Nah, tetapi untuk megatrust yang sedang diberitakan, ya, megatrust di Pulau Jawa, ini dari dulu saya sudah beritahukan kepada saudara, ya. Dari 2019 Elohim telah bukakan. Jadi saya tidak kaget kalau nanti megatrust ini akan terjadi, ya. Saya tidak kaget. Hanya saya menghimbaukan kepada saudara, mari bergandengan tangan, melipat tangan untuk apa? Memohon kepada Elohim agar kiranya itu tidak terjadi, ya. Tapi kalau dikatakan ada nuklir yang ditaruhkan di sana segala macam, kayaknya perlu belajar itu, ya. Nah, namun kita tahu, dan ini juga ada kita jelaskan di seminar-seminar yang kami lakukan keliling Indonesia, ya, bagaimana nanti megatrust ini, ya, dan bencana-bencana itu pun bisa terjadi, ya. Sekali lagi, ya, saya sampaikan itu berbicara gelombang, ya, dan gelombang itu seperti apa dimainkan. Nah, itu ikuti seminar. Nah, seminar untuk Jakarta, Jawa, beberapa wilayah, Bali, NTT sudah, ya, sudah. Ini tinggal Sulawesi. Ya, Sulawesi siap-siap kita akan berangkat secepatnya, mungkin 1 atau minggu depan kita akan berangkat, ya. Jadi saya minta saudara-saudara yang di Sulawesi untuk bersepakat dan bersatu hati, ya. Bantu kita untuk melihat wilayah-wilayah atau mencari gedung-gedung yang akan kita pakai untuk seminar, ya, untuk mempercepat supaya kalau kami biasanya kan kami di satu wilayah bisa lebih daripada 4 hari karena kami yang mengurus semua. Jadi ini saya minta dulu ke Sulawesi, ya. Saudara-saudara yang ada di Sulawesi, saya minta kerjasamanya untuk kami segitu datang, 1 hari istirahat, besoknya langsung seminar, ya. Saya mohon kerjasamanya, oke? Dan bagi wilayah-wilayah lain yang mau kita adakan seminar ini, mohon chat saya. Saya hanya meminta kumpulkan berapa orang yang bisa kamu kumpulkan, ya. Nah, karena di seminar itulah bisa kita secara terbuka memberitahukan. Mungkin saudara pun akan terbelalak untuk mendengar kalau sesungguhnya hidup kita itu sudah diagendakan, ya, sudah lama mereka agendakan, ya. Jadi depopulasi itu memang masih akan tetap dikerjakan. Oke, saudara terkasih, kita masuk ke poin renungan kita pada pagi hari ini. Kita buka dari Matius 18 ayat 7. Di sini saya mau mengajarkan kepada saudara tentang penyesat dan penyesatan, ya. Sesuai dengan apa yang Elohim sampaikan. Matius 18 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, ya. Ini perikopnya, siapakah yang menyesatkan orang? Ada baiknya saya harus baca dari ayat ke-6, ya. Siapa yang menyesatkan orang, ya. Jadi hati-hati. Jangan karena
ambisi, jangan karena keinginan, sehingga kita pun tanpa kita sadari telah menyesatkan anak-anak Elohim, ya. Oke, atau umat ciptaan Elohim. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesat harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya. Di sini pentingnya kita untuk berhati-hati, terlebih kita yang menyampaikan segala firman. Saya sampaikan kepada saudara, dan ini mungkin ya pesan-pesan saya kepada orang-orang yang menyatakan mendengar suara Elohim. Dan untuk menyampaikannya, saya katakan terlebih itu dari diri sendiri. Kalau keegoisan, kepahitan, kemarahan masih ada pada diri saudara, atau kegeraman ya, atau kebencian, dan saudara mengatakan mendengar suara Elohim dan Elohim bukakan, tidak, ya. Elohim tidak akan membukakan hal-hal yang rahasia kepada pribadi-pribadi yang masih memiliki karakter-karakter seperti ini. Ini pernah saya temukan, ya, dan mungkin ya ada video-video yang saudara buka. Saya pernah menyampaikan hal ini kepada seseorang, ya. Saya katakan kepadanya, Elohim perintahkan saya ke satu kota di Pulau Jawa untuk mengingatkan seorang ibu, di mana suara yang dia dengar banyak dari suara hatinya, ya. Dan oleh perintah ini yang disampaikan oleh Elohim, hubungan kita yang tadinya bagus, ya, akhirnya pun renggang. Karena siapa sih orang yang mau ditegur? Di situ saya herannya. Dan memang saya menemukan, ya, di dalam diri ibu ini masih tersimpan kepahitan yang dia bawa dari kecil, ya, sehingga banyak suara-suara yang dia dengarkan itu bersumber dari hatinya, ya. Nah, jadi, dan ini pun sekarang lagi bersuara juga di YouTube yang menyerukan suara hati, yang saya katakan dia tidak akan memunculkan wajahnya, ya. Nah, karena saya juga bawa doa, apakah hatinya telah diubahkan sepenuhnya? Saya bawa doa, dan saya masih menemukan belum sepenuhnya dilepaskan dari kegeraman yang ada pada hatinya, ya. Makanya saudara terkasih, jangan terlalu gampang untuk percaya dengan yang namanya mendengar suara Elohim, ya. Jangan ya. Karena apa? Saudara bisa terkecoh, ya. Saudara pun bisa tersesatkan, ya. Tetapi bagi orang-orang yang menyesatkan, sebelumnya saya akan sampaikan apakah yang pagi ini Elohim bukakan tentang siapakah penyesat, atau seperti apakah penyesatan yang terjadi di akhir zaman, ya. Elohim berfirman, ya, si penyesat itu satu adalah mereka yang menyerukan seruan Elohim, akan tetapi segala hal yang disampaikan bersumber dari hati dan pikiran manusia. Apakah hal ini hanya terjadi sekarang? Zaman dahulu, zaman para nabi, hal ini pun sudah banyak terjadi, ya. Saya pernah membacakan kepada saudara di Yeremia, di Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, banyak orang yang menjadi nabi-nabi yang merupakan nabi atas dirinya sendiri, yang menyerukan suara hati, yang mereka mengatakan seperti menyerukan kedamaian. Nah, secara manusia kita yang mendengarkan, oh ini dari Elohim. Karena apa? Ya, seruan itu seruan yang mengenakan telinga dan membuat hati secara manusia damai, ya. Tetapi saya sampaikan kepada saudara, di saat mereka mengatakan Elohim berfirman pada kami, di mana perang tidak akan menimpa kita, sampar kelaparan tidak akan menimpa, ya. Yang Elohim katakan apa? Mereka hanya menyerukan rekaan hati mereka saja, bahkan mereka dan keturunannya akan tertimpa perang dan kelaparan.
Ya. Jadi pentingnya bagi saudara untuk menyimak, pentingnya bagi saudara untuk melihat segala buah. Ya. Pentingnya bagi saudara untuk benar-benar intim kepada Elohim, supaya saudara memiliki karunia membedakan roh. Ini yang berulang kali juga saya sampaikan kepada saudara. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dari ke-9 karunia, ada salah satu karunia yang sangat penting untuk saudara miliki, yaitu apa? Karunia pengenalan akan roh, supaya saudara bisa melihat mana yang berasal daripada Elohim, mana yang tidak. Ya. Jangan lihat dari hebatnya menjabarkan firman. Jangan lihat dari hebatnya untuk berkata-kata, untuk berbicara. Belum tentu. Karena penyesat itu juga mereka sangat hebat. Ya. Jadi kalau saudara sudah intim bersama Elohim, ya ingat, di hati ini tidak ada lagi yang namanya kebencian, kemarahan, permusuhan, segala macam, ya. Maka percaya suara itu akan tulus, ya, suara itu akan murni untuk saudara terima, ya. Nah, di saat itu murni saudara terima, ketenangan ada pada diri saudara, maka hal-hal baru pun akan dibukakan, ya. Jadi di sini disampaikan penyesat itu adalah mereka yang menyerukan seruan Elohim, tetapi segala hal yang disampaikan bersumber dari hati dan pikiran manusia, lalu menyimpulkan semua hal di dalam hati dan pikiran, yang kemudian menyerukan hal tersebut sebagai suara Elohim. Jadi sudah banyak orang-orang yang menyerukan suara Elohim. Ini saya ada ikuti beberapa, ya. Ada yang dikirim juga kepada saya gitu, ya. Saya buka, ya. Dan saya melihat bagaimana mereka menghubung-hubungkan pengetahuan-pengetahuan dunia dan mengatakan itu suara Elohim. Padahal apa? Sudah dari suara hati. Makanya bagi orang-orang yang memang murni mendengar suara Elohim, pasti orangnya ini tidak suka buka apa-apapun yang berbau hal-hal seperti itu, sehingga seperti menghubung-hubungkan. Ini banyak terjadi, ya, banyak terjadi. Banyak orang yang tiba-tiba bernubuat setelah mendengarkan nubuatan. Banyak orang yang tiba-tiba mendengar suara Elohim setelah yang lain menyerukan suara Elohim. Dan akhirnya yang timbul di hati dan pikiran mereka, mereka simpulkan, sehingga mereka menyatakan itu sebagai suara Elohim, padahal itu suara hati. Karena saya sampaikan kepada saudara, sangatlah sulit membedakan antara suara hati dengan suara Elohim. Sangat sulit. Kalau suara setan itu sangat mudah dibedakan, ya, sangat mudah. Saya berbagi pengalaman dulu, ya. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seseorang, ya, dan kami dipertemukan di satu wilayah di Jawa. Sesungguhnya di dalam hati ini, ya, gimana ya? Sulit untuk menyampaikannya, ya, untuk pertemuan itu, ya. Tapi intinya saya bilang, Bapak, kami harus bertemu dan bukakan segala sesuatu, ya, di dalam pertemuan itu. Nah, jadi di saat pertemuan kita sama nih, bajunya putih, pakai kerudung, ya. Nah, hanya pas kita berbicara, ada satu kata yang tiba-tiba saya sendengkan telinga, tentang kata Hasem, ya. Nah, jadi saya tertarik. Saya bilang, ini kata Hasem sering saya dengar, ya. Maksudnya di mana? Di saat saya penyembahan, kata Hasem itu sering keluar. Nah, langsung dikatakan, oh, itu harus diuji. Nanti roh lain. Dan sedihnya saya di sana, langsung bisik-bisik mereka. Ini sebenarnya satu kriteria yang tidak bisa kita lakukan di hadapan orang, ya. Saya harus sampaikan kepada saudara, jangan pernah berbisik-bisik di hadapan orang, apalagi itu kita lagi berkumpul.
Ya, itu bukan kesopan santunan dan itu tidak menjaga hati secara manusia. Karena penting kita menjaga hal-hal seperti ini, ya. Nah, segitu seseorang ini mengatakan, oh harus diuji. Nah, maksudnya gimana, Bu? Karena kata itu bukan kata yang benar, itu tidak bisa. Karena hasem artinya, ya, pemberontak. Oh, saya kaget, ya. Saya bilang, apa iya, Bu? Iya. Soalnya ada satu gereja yang setelah mereka memakai kata Hasem dan Adonai, ya, jemaatnya pun berkurang setengah, ya. Dan saya kenal gereja itu, ya. Nah, saya bilang, maksudnya gimana, Bu? Nah, jadi karena gini ya, nama Bapak Yahweh itu langsung dari mulut saya. Nama Yahusua, karena penyebutan nama anak manusia juga kita sama, itu dari mulut saya. Samayim, Sema itu dari mulut saya. Semua itu keluar. Dan saya bukan orang yang pernah membaca hal-hal Ibrani, ya. Saya bukan orang yang belajar tentang bahasa-bahasa Ibrani, ya. Nah, dan Hasem, Adonai, Elohim, El Shaddai itu semua keluar dari mulut saya, Bu. Jadi mereka katakan itu bukan dari Elohim. Kalau bukan dari Elohim berarti dari mana? Dari si jahat. Dan ibu ini pun mengatakan, ya, jikalau orang-orang seperti kita memang rentan, ya. Tetapi saya katakan, orang-orang yang intim di dalam Elohim akan bisa membedakan antara suara Elohim dengan suara iblis. Hanya saya bukan orang yang suka berdebat. Saya paling hanya diam dan bertanya kepada Elohim, ya. Dan di dalam diam saya akan tetap menyelidiki. Karena saya bukan orang yang gampang dikatakan itu sesat katanya, ya. Jadi gereja yang memakai Hasem dan Adonai itu sudah sesat, ya. Saya mengingat gereja itu. Gereja itu tadinya dikelola oleh ayahnya dan sekarang dikelola oleh anaknya setelah ayahnya meninggal, ya. Nah, jadi di dalam hati saya seperti ada sesuatu yang harus saya selidiki, seperti itu, ya. Ya, selidiki, tetapi bukan perkara kata Hasem dan Adonainya, tetapi kenapa jemaat berkurang, ya. Jadi ini tidak perkara kata Hasem dan Adonai, karena mereka sesungguhnya tidak mengabaikan nama Bapa Yahweh, tetapi mereka menguduskan nama itu. Nah, sesuai dengan apa yang Elohim telah gerakkan di dalam diri saya, kita cukup mengetahui nama yang kudus itu. Tetapi di dalam doa Bapa kami, bukankah kita diajarkan, ya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk mengucapkan itu. Atau saudara bernyanyi dengan menggantikan kata Tuhan menjadi langsung nama itu, ya, jangan, ya. Seperti beberapa gereja yang saya dengar, suka-sukamu, kan lagu itu kan suka-sukamu Tuhan, seperti itu. Dan mereka mengganti langsung menjadi nama. Sampai saya pernah katakan kepada seorang pendeta, Pak, contoh namamu Erik. Gimana kalau saya nyanyikan lagu ini, suka-sukamu Erik, suka-sukamu Erik. Enak nggak Pak didengar? Begitu juga di saat Bapak menempatkan nama itu di dalam lagu itu, ya. Jadi nama itu harus benar-benar dikuduskan dan harus kita panggil. Namun di saat berbicara ada kata Adonai dan Hasem yang keluar. Apakah itu salah? Dan karena hal ini mereka meragukan kalau roh yang ada padaku adalah roh Elohim. Hanya karena itu. Dan malam itu saya pelajari, ini apa sih, ya? Karena saya keras mengatakan, ya, Bu, kalau memang ini bukan berasal daripada Elohim, ya, alangkah sedihnya saya dan alangkah jahatnya dia, saya bilang. Kenapa saya katakan demikian, ya? Kemarahan saya ditarik olehnya, ya. Ketidaksabaran saya ditarik olehnya di saat saya datang bersekutu kepadanya. Masakan dia menaruhkan perkataan yang tidak berasal daripadanya di dalam mulutku, dia izinkan? Bukankah seharusnya dia harus membuang apa yang tidak berasal daripadanya dari dalam diriku, dari dalam diri orang-orang yang sudah intim kepadanya? Jadi kalau orang yang intim di dalam Elohim akan bisa membedakan suara Elohim dan suara si jahat, ya.
Tetapi ada kalanya suara hati ini sulit dibedakan. Jadi harus benar-benar intim dan kusuk dalam berdoa untuk bisa membedakan antara suara Elohim dengan suara hati. Dan harus tetap diuji, ya. Jadi saya katakan, Bu, karena kalau nggak berasal dari Elohim berarti berasal dari si jahat, saya bilang. Iya, karena orang seperti kita rentan dicoba. Iya, memang iya. Tetapi sesungguhnya di saat pencobaan atau suara si jahat itu ada, tidak ada alasan, ya, untuk kita tidak mengenal. Kita pasti mengenal, ya. Tetapi saya tidak mau berdebat. Karena apa? Mereka sangat pintar dengan bahasa Ibrani segala macam, ya. Bahkan berdoa pun pakai bahasa Ibrani yang saya sendiri nggak tahu. Akhirnya saya berdoa saja. Sampai saya pun katakan kepada mereka, saran saya, ya, penduduk Indonesia ini full dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita mengajar dengan bahasa-bahasa Ibrani, ya, gimana? Apalagi saya yang masuk ke orang-orang tua umur 78, 70 tahunan, 60 tahunan, 80 tahunan. Gimana sih mereka kalau saya berkata-kata dengan bahasa Ibrani? Untunglah saya nggak ada kata-kata itu, ya. Nah, bukan saya katakan untung, maksudku, ya, saya tidak terlalu ditekankan Elohim lah mempergunakan bahasa seperti itu, ya. Nah, jadi saran saya kalau mengajar, karena saya sifatnya universal, saya bilang, baiknya Pak, kayak tadi Bapak pimpin doa, saya bilang, saya nggak tahu loh artinya apa yang Bapak katakan. Apa salahnya sih kita sama-sama orang Indonesia berdoa aja di dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, cukuplah saya rasa nama itu yang kita sebut dengan bahasa aslinya, karena nama nggak bisa diterjemahkan. Tapi kalau satu contoh, ya, kudus, ya kan ada bahasa Indonesianya, ya, kados, kudus, ya, apalagi, ya, iman atau apa segala macam. Jadi kalau di saat mereka apa sih artinya, saya sering seperti itu. Jadi ini bagi orang-orang yang bagimu engkau bangga dengan bahasa-bahasa Ibrani, kalau bahasanya itu masih bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia, saran saya bahasa Indonesia lah pakai, ya, kecuali dengan orang-orang yang sudah paham, ya. Nah, karena untuk apa kita mengucapkan kata-kata yang banyak tetapi orang lain tidak memahami, ya. Nah, jadi singkat cerita, akhirnya pada malam itu sembari mereka berbicara, ya, saya sudah mau, entah kenapa hati ini mau menangis gitu, ya, hati ini mau menangis. Saya diingatkan, mereka mengatakan kalau gereja itu sesat, ya, yang memakai kata Hasim dan Adonai. Mereka mengklaim sesat. Saya tidak berani mengklaim gereja manapun sesat, sekalipun saya tahu pengajarannya menyimpang, ya, karena Elohim tidak mengajarkan saya untuk mempergunakan kata-kata itu, ya. Nah, jadi untuk, ya, itu kan seperti kata, ya, menghakimilah, seperti itu, ya. Nah, mereka itu sesat, makanya jemaatnya berkurang. Nah, saya selidiki ibu ini, pengajaran gereja ini. Ternyata jemaatnya bahkan bukan tidak ada yang berkurang, pelayanan mereka bahkan sudah tutup ternyata. Dan hal itu saya ketahui setelah saya habis pertemuan dari beliau. Saya selidiki kemana-mana, ternyata pelayanannya sudah persekutuan itu yang nggak ada lagi, hanya pelayanan keluar-keluar. Tadinya ada. Nah, jadi kenapa kita hanya melihat selumbar di mata orang lain, ya, balok di mata sendiri tidak dilihat. Malam itu yang Elohim bukakan, engkau lihat, ya. Dan akhirnya dibukakan. Tapi sembari mereka menjelaskan, saya hanya bertanya, apa memang, ya, tidak ada kata Hasim ini yang dipakai? Kadang jawabannya itu rincu, ya, memang ada, itu hanya artinya nama itu. Jadi apa salahnya dipakai kata itu kalau memang artinya hanya nama itu, ya. Nah, tetapi saya akan berdoa, saya bilang, biasanya Elohim akan memberikan tanda. Saya bilang, Elohim akan memberikan tanda. Nah, karena di saat itu saya bilang langsung, saya protes kepada Elohim, ya. Nah, yang saat itu saya tahu dia berdiri di antara kami. Saya bilang, Bapak, mereka mengatakan kata Hasim bukan berasal daripadamu, ya. Nah, apakah itu bahasa-bahasa yang dipakai masyarakat dulu atau bagaimana? Yang penting itu pasti ada artinya, saya bilang, ya. Karena yang saya tahu, nah, waktu mulut saya mengucapkan Adonai, ya, dan Hasim itu tadi, itu hanya seperti bahasa-bahasa yang memberi penghormatan, seperti kita memanggil ayah, seperti itu. Tidak memanggil nama, kayak papa saya, namanya si Longser. Ya, saya tidak memanggil dia Longser, enggak. Tapi saya memanggil apa? Ayah, bapak. Nah, jadi Adonai Hasim ini yang dia gambarkan hanya sebagai itu saja, tidak ada lebih,
bukanlah kata yang harus diperdebatkan. Nah, tetapi kenapa mereka memperdebatkan kata ini, ya? Nah, singkat cerita, saya bilang sama bapak-bapak, kalau memang itu bukan berasal daripadamu, tidak mungkin kau taruhkan di dalam mulut ini, karena di dalam kepenuhan akan engkau saya bermazmur dan kata-kata itu keluar, ya. Tidak mungkin yang berasal daripada iblis masuk ke dalam kuatnya hadirat, ya. Dan akhirnya malamnya saya tidur. Kami tidur udah jam 12 lebih. Di saat tidur saya langsung bermimpi. Saya bukan orang pemimpi, tapi sering diberikan mimpi, ya. Nah, kalau saya sudah diberi mimpi, itu biasanya dia berbicara, karena dia sering berbicara kepada saya melalui mimpi dan penglihatan. Malam itu saya langsung dijelaskan, ya, kalau kata itu ada, ya. Saya melihat kerumunan. Saya melihat kerumunan yang begitu ramai, ya. Dan ada sosok yang sangat besar, ya. Dan mereka menyerukan Adonai, Hasim, seperti itu, ya. Dan saya terbangun. Sebelum saya terbangun dijelaskan, ya. Kalau kata itu hanya seperti saya memanggil ya ayah itu tadi sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, di saat pagi hari, terima kasih Bapak buat tanda itu, karena inilah tanda yang aku minta. Saya bilang, ya, inilah tanda yang aku minta kalau engkau akan berbicara kepadaku melalui mimpi dan penglihatan. Nah, pagi harinya saya berdoa, terima kasih Bapak. Kemudian keluar dari mulut saya yang tidak pernah saya dengar, Baruch Hashem Yahweh, Baruch Hashem Yahushua, Baruch Hashem Yahweh, Baruch Hashem Yahweh, Baruch Hashem Yahushua. Itu saja yang keluar, ya, dengan sukacita. Dan saya mendengarkan, ya, saya mendengarkan suara itu begitu banyak. Itu kan biasanya seruan malaikat, ya. Nah, sama seperti saya mendapat nama Yahushua, saya searching Google, saya searching lagi Baruch Hashem, ya. Apa sih arti Baruch Hashem? Ternyata terpujilah nama. Itulah arti kata Baruch Hashem. Jadi Baruch Hashem Yahweh, terpujilah nama Yahweh. Baruch Hashem Yahushua, terpujilah nama Yahushua, ya. Kalau masalah diselidiki di Ibrani segala macam, ya saya tidak mau tahu lah, karena saya hanya menyampaikan apa yang Roh Kudus sampaikan, ya. Nah, akhirnya pagi-pagi dengan semangatnya saya keluar dari kamar, karena kami di penginapan, ya. Nah, ibu itu sudah di depan. Saya katakan, Bu, apa? Terpujilah Elohim, karena saya tahu dia tidak pernah salah berbicara. Saya bilang, ya. Dan memang benar untuk inilah kita bertemu. Tetapi bukan untuk saya yang salah, ya. Tetapi merekalah yang harus diubahkan. Karena apa? Ya, karena memang banyak filsafat-filsafat manusia, sehingga yang ini menerima kata ini, yang ini tidak menerima kata ini. Jadi kesimpulan yang Elohim berikan kepada saya, mereka itu hanya belajar dari filsafat manusia, bukan apa kata Roh Kudus. Walau sesungguhnya sebelumnya Roh Kudus yang berbicara kepadanya. Jadi sesungguhnya pas di saat beliau mengatakan ternyata untuk inilah kita bertemu, ya benar untuk itu. Tetapi untuk apa? Kalau itu adalah kebenaran, bukan kata yang menyesatkan, ya. Hasem itu bukan kata yang menyesatkan, ya. Nah, saya bilang, Bu, pagi ini saya sukacita karena saya meminta tanda dari Elohim, dan Elohim langsung berikan. Dia berbicara kepada saya melalui mimpi tadi malam dan membukakan kalau itu bukanlah kata yang salah, ya. Dan pagi ini tiba-tiba saya mendengarkan suara-suara para malaikat. Mereka berseru Baruch Hashem yang tidak pernah saya dengar. Saya belum pernah dengar kata Baruch, ya. Nah, Baruch Hashem Yahweh, Baruch Hashem Yahushua, itu saja keluar, Bu, dari mulut saya. Ya, karena saya sudah bilang kepada Elohim, kalau itu bukan berasal daripadamu, berhentikan dari mulutku. Kalau itu bukan berasal daripadamu, ya, nah berhentikan dari mulutku. Nah, akhirnya mereka bilang apa? Ya, memang kata itu ada, dan kata itu memang disampaikan oleh bangsa Israel untuk memanggil Bapak Yahweh hanya karena menghormati. Berarti ada kan, Bu? Berarti nggak salah kan? Berarti arti kata Hashem itu bukan pemberontakan. Berarti memang ada, kalaupun ada yang pemberontak Hashem, ya. Nah, karena itu intinya kan sama seperti nama, ya. Kan ada yang namanya mungkin si Adonai, ya, ada mungkin si Hashem atau apa, ya. Tetapi ya nama dia ya Yahweh. Nah, itu, ya. Nah, jadi maksud saya menceritakan ini, ya.
di mana penyesatan di akhir zaman pun semakin besar hanya karena apa sesungguhnya ya? Hanya karena filsafat manusia. Jadi akhirnya setelah pulang dari tempat itu, saya selidiki baik pengajaran beliau dan pengajaran yang dikatakan sesat. Ternyata yang dia katakan sesat tidak memanggil nama ya Bapak Yahweh lagi. Mereka memanggil, hanya mereka sangat menguduskan nama itu. Dan I agree with that. Karena apa? Di akhir-akhir ini Elohim mengajarkan saya untuk kita yang sudah tahu nama, menguduskan nama itu. Ya, menguduskan nama itu. Ya, tetapi waktu saya mengajarkan kepada saudara, saya selalu menyerukan nama itu, tetapi itu bukan sembarangan. Ya, oke? Nah, jadi itu yang disayangkan ya. Saya sedih, memang langsung di hati ini menangis malam itu. Ya, jadi janganlah kita terkecoh hanya karena pengajaran-pengajaran. Ya, hanya karena filsafat manusia. Biarlah kiranya benar-benar bersandar kepada Elohim. Biar Elohim yang membukakan, bukan karena apa pengajaran. Ya, jadi saya bilang, Bapak, bahkan di kalangan yang memakai namamu juga ternyata masih banyak kotak-kotaknya. Ya, yang namanya aliran Protestan banyak kotak-kotaknya. Ya, yang namanya aliran karismatik banyak kotak-kotaknya, ya. Nah, bahkan yang aliran Advent juga ada kotak-kotaknya. Ya, kotak-kotaknya apa? Ada yang vegetarian, ada yang tidak vegetarian, ada yang mengakui anak manusia sebagai Elohim, ada yang mengatakan itu pribadi yang berbeda. Nah, jadi banyak kotak-kotaknya. Tadinya saya berpikir yang memanggil nama Bapak Yahweh tidak ada kotak-kotaknya. Ternyata banyak juga kotak-kotaknya setelah saya terjun ke lapangan. Ya, nah ini kita harus pahami. Jadi pentingnya di sini hubungan yang intim, ya, hubungan yang intim. Karena sangat disayangkan kita katakan kita mendengar suara Elohim, tetapi setelah kita belajar, ya, setelah kita memperdalam tentang ilmu-ilmu teologi atau ilmu-ilmu teologi lah tepatnya, ya, atau ilmu-ilmu yang menyangkut hal ini, ya, dan ilmu-ilmu sejarah, akhirnya apa? Jadi lari, ya, jadi menyimpang. Banyak loh. Karena iblis pun mempunyai rancangan atau rencana sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Ya, jadi saya jelas itu meminta kepada Elohim, masakan Bapak segala ketidaksabaran engkau tarik, segala ucapan-ucapan yang tidak berkenan engkau tarik. Karena terus terang saya dulu orang yang perkataannya banyak yang sia-sia sebelum kenal Elohim. Ya, masakan iya engkau akan menaruhkan perkataan yang bukan berasal daripadamu? Tidak, saya bilang. Ini yang salah bukan saya, tetapi ada yang salah yang harus saya ketahui. Ternyata apa? Yang salah itu filsafat manusia, ya, yang sudah lama ada. Sehingga ya, nama Bapa bisa sama, nama anak manusia berbeda-beda, ya. Kitabnya sama Ibrani, ya. Nah, kitab sama Ibrani, ya. Pemanggilan untuk Bapa juga berbeda-beda, sehingga ini menjadi kotak-kotak. Nah, hati-hati ya. Oke, kita lanjut, ya. Nah, jadi jangan menyimpulkan segala sesuatu hanya karena apa? Pengetahuan dari dunia. Jadi sehingga engkau menyimpulkan itu dari Elohim. Jangan kau menyimpulkan segala sesuatu hanya karena dari berita-berita, ya, atau dari artikel-artikel, sehingga engkau menyimpulkan di dalam hati dan pikiranmu suara Elohim, ya, atau dari pelajaran-pelajaran engkau terima, ya. Nah, oke. Saya akan lanjut. Siapa yang dikatakan sebagai penyesat? Mereka yang menyerukan suara Elohim, akan tetapi segala hal yang disampaikan bersumber dari hati dan pikiran manusia, lalu menyimpulkan semua hal di dalam hati dan pikiran, yang kemudian menyerukan hal tersebut sebagai suara Elohim. Mereka inilah orang-orang yang menyesatkan pikiran manusia, yang mengalihkan pengetahuan dari kebenaran. Jadi hati-hati saudara. Kenapa tadi dikatakan kalau penyesat itu,
ya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku. Jadi kalau ada orang-orang yang menyesatkan umat Elohim, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi saya sampaikan kepada saudara, jikalau pemberitaanmu bukanlah berasal daripada Roh Kudus, maka enggak usah beritakan. Kalau pemberitaanmu hanya bersumber daripada apa yang kau pelajari, enggak usah kau serukan itu sebagai suara Elohim. Ya. Karena apa? Ya. Dikatakan di sini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya dan ia ditenggelamkan ke dalam laut. Betapa murkanya, betapa geramnya Elohim melihat orang-orang yang menyesatkan. Ya. Jadi kalau bukan pure engkau dengarkan, bukan secara audible engkau dengarkan dari Elohim, jangan serukan atau jangan ajarkan. Ya. Jangan. Ini saya berani membaca ini karena saya menjamin apa yang saya sampaikan itu pure dan murni berasal daripada Elohim. Karena saya tidak akan menyampaikan apa yang bukan berasal daripada Elohim. Dan saya pun siap ditaruhkan batu kilangan sekiranya saya menyesatkan. Tapi untuk apa? Karena tujuan saya sorga. Ngapain saya menyia-nyiakan waktu? Karena saya hidup bukan untuk mencari perkenanan manusia, bukan untuk tenar-tenaran atau segala macam, tidak. Itu bukan tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya hanyalah hidup di dalam penilaian Elohim dan perkenanan Elohim, supaya di hari kedatangannya saya ditemukan layak untuk menerima mahkota kehidupan. Biarlah itu kiranya yang menjadi tujuan hidup saudara. Selama engkau hidup di dalam dunia, lakukanlah apa yang berkenan di hadapannya. Jauhkanlah segala apa yang jahat. Jauhkanlah segala penyesatan. Jauhkanlah segala filsafat-filsafat dunia yang menyesatkanmu. Sebab dengan filsafat-filsafat dunia, sebab dengan suara hati dan pikiranmu, maka engkau hanya menyesatkan orang, mengalihkan pikiran mereka yang tadinya mereka sudah memperoleh kebenaran. Namun karena filsafatmu, namun karena suara hati dan pikiranmu, kebenaran yang mereka terima itu pun engkau telah hapuskan itu, engkau hancurkan itu, dan engkau cemarkan dengan pikiran. Maka sesungguhnya terkutuklah orang-orang yang menyesatkan. Karena apa? Orang yang terkutuk adalah masuk ke dalam kebinasaan, lautan api yang akan membinasakan. Karena itu, hai engkau seluruh umat manusia, berikanlah seluruh hidupmu hanya kepada Elohim. Maka engkau akan dibukakan tentang hal-hal yang rahasia akan kerajaannya, sehingga tidak akan ada penyimpangan yang akan engkau lakukan di dalam pengenalanmu akan Dia yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa. Karena hanya di dalam Dialah engkau akan dibenarkan, hanya di dalam Dialah engkau akan dimenangkan, hanya di dalam Dialah keselamatan akan diberikan kepada. Kitab Amsal pasal 1. Tujuan Amsal ini, Amsal-Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami,
biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan kecelakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amsal pasal 2. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya.
Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Amsal pasal 3. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu, dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak
akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Amsal pasal 4. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah, dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan Mana Sorgawi.